Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah dan pegunungan hijau, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Dika. Dengan wajah yang menawan dan tubuh atletis, Dika menjadi idola di desanya. Namun, di balik penampilannya yang menarik, Dika hidup dalam kesederhanaan. Ia adalah anak seorang petani, dan setiap hari ia bangun sebelum fajar untuk membantu orang tuanya mengurus ladang. Meskipun hidupnya sederhana, Dika selalu memiliki impian besar untuk mengubah nasib keluarganya dan menemukan cinta sejatinya. Suatu hari, saat Dika pergi ke pasar untuk menjual hasil panen, ia bertemu dengan dua wanita cantik yang menarik perhatiannya. Rina, seorang janda kaya yang dulunya seorang pebisnis sukses, dan Sari, janda yang mendapatkan warisan dari suaminya yang telah meninggal, adalah dua wanita yang memikat hatinya. Dika merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri mereka. Rina terlihat anggun dengan gaun sederhana yang menambah pesonanya, sementara Sari memancarkan kehangatan dengan senyumnya yang menawan. Ketika Dika mendekati mereka untuk menawarkan hasil panennya, Rina dan Sari langsung tertarik pada kebaikan hatinya. Mereka mulai berbincang, dan dari percakapan santai tersebut, Dika menemukan bahwa keduanya tidak hanya cantik tetapi juga cerdas dan mandiri. Semakin sering bertemu, ketiga mereka merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Dika, Rina, dan Sari mulai menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan mendukung satu sama lain dalam impian masing-masing. Namun, perasaan Dika semakin rumit. Ia tidak bisa memilih antara Rina dan Sari. Keduanya memiliki kelebihan yang berbeda. Rina, dengan sifat mandirinya, selalu penuh semangat dan ide-ide brilian, sedangkan Sari yang lembut dan penuh kasih membuat Dika merasa tenang. Suatu malam yang tenang, Dika memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. "Kak Rina, Kak Sari, aku mencintai kalian berdua. Mungkin terdengar aneh, tapi aku ingin menikahi kalian berdua," ungkap Dika dengan penuh ketulusan. Kedua wanita itu terkejut, tetapi Rina dan Sari saling memandang dan tersenyum. Mereka menyadari bahwa mereka juga saling menyukai Dika. "Kalau begitu, kita bisa saling berbagi," kata Sari. Dan dari situlah, kisah cinta segitiga yang tidak biasa itu dimulai. Mereka sepakat untuk menikah dan berbagi hidup sebagai keluarga. Persiapan pernikahan dimulai. Dika, Rina, dan Sari mengadakan pesta pernikahan yang meriah di desa. Semua orang diundang, meskipun beberapa tetangga terlihat skeptis. Di tengah keramaian pesta, Dika merasa bahagia dikelilingi oleh dua wanita yang dicintainya. Mereka bertiga mengikat janji untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain, tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah menikah, Dika, Rina, dan Sari mulai hidup bersama. Mereka membeli rumah kecil di pinggir desa, di mana mereka bercocok tanam dan berusaha mandiri. Dika bekerja di ladang, sementara Rina dan Sari memproduksi kerajinan tangan untuk dijual. Kehidupan mereka dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Dika selalu berusaha membagi perhatian yang sama kepada Rina dan Sari, membuat mereka merasa dicintai. Namun, kebahagiaan mereka menarik perhatian tetangga. Rasa iri mulai muncul di antara warga desa. Mereka berbisik-bisik, "Gimana bisa si Dika dapat dua janda kaya?" Dika berusaha untuk tidak peduli, tetapi hatinya sedikit terganggu mendengar gosip itu. Masyarakat desa mulai memandang mereka dengan sinis, dan beberapa bahkan mencibir Dika saat ia berjalan melewati mereka. Kondisi semakin memburuk ketika gosip tentang mereka mulai menyebar. Beberapa orang mulai menganggap Dika menggunakan ilmu sihir untuk mendapatkan cinta dua janda kaya. Rina dan Sari merasa tertekan dengan situasi ini. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Rina dengan wajah cemas. Namun, Dika tetap berusaha untuk bersabar dan fokus pada keluarganya. Tetapi, pada suatu hari, sekelompok tetangga mendatangi rumah mereka dan mulai mengganggu. "Kalian tidak seharusnya hidup seperti ini. Ini tidak wajar," teriak salah satu tetangga. Dika merasa marah, tetapi Rina dan Sari mencoba menenangkan situasi. "Kami hanya ingin hidup bahagia," ujar Sari dengan lembut, tetapi semakin lama tekanan dari tetangga semakin tak tertahankan. Setelah beberapa bulan menghadapi masalah ini, Dika dan kedua istrinya membuat keputusan sulit. "Mungkin kita harus pergi dari desa ini," ujar Dika. Rina dan Sari setuju meskipun berat hati. Mereka tahu bahwa hidup dalam lingkungan yang penuh dengan iri hati akan menyakiti kebahagiaan mereka.
Dengan penuh harapan, mereka merencanakan untuk pindah ke tempat baru yang lebih damai. Saat mereka berpamitan dengan teman-teman dekat, banyak yang merasa kecewa. "Kenapa kalian pergi? Kalian harus bertahan," seru seorang teman. Namun, Dika, Rina, dan Sari sudah mantap dengan pilihan ini. Mereka berangkat menuju desa terpencil yang jauh dari keramaian dan pandangan sinis. Setelah berhari-hari berjalan, mereka akhirnya menemukan desa kecil yang tenang, dikelilingi hutan dan sungai yang jernih. Suasana di desa itu membuat hati mereka terasa lega. "Ini tempat yang sempurna untuk memulai hidup baru," kata Sari. Dika dan Rina setuju, dan mereka mulai membangun rumah baru di sana, jauh dari pandangan orang-orang yang iri. Di desa baru, Dika bekerja keras untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ia bercocok tanam, sementara Rina dan Sari membuat kerajinan tangan yang dijual di pasar. Mereka berusaha mandiri, dan masyarakat di desa ini ramah serta menerima kehadiran mereka. Dika merasa kehidupannya semakin bahagia. Rina dan Sari pun merasakan kedamaian yang baru. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka semakin harmonis. Suatu ketika, Rina dan Sari mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuh mereka. Mereka memutuskan untuk memeriksakan diri ke dukun desa. Ternyata, keduanya hamil. Kabar itu membuat Dika melompat kegirangan. "Kita akan jadi orang tua," teriaknya. Kebahagiaan mereka semakin bertambah. Mendapatkan kabar bahagia ini, Dika, Rina, dan Sari mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut bayi-bayi mereka. Mereka membuat kamar bayi yang nyaman, membeli perlengkapan bayi, dan mendiskusikan nama-nama yang indah. "Anak-anak kita pasti akan bahagia di sini," kata Sari, sambil memegang perutnya yang mulai membesar. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rina melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dengan rambut hitam legam. Tidak lama setelah itu, Sari melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. "Selamat, kita sudah jadi orang tua," teriak Dika dengan wajah berseri-seri. Keluarga mereka kini semakin lengkap, dan hidup mereka dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Dika, Rina, dan Sari membagi tugas dengan baik dalam merawat anak-anak mereka. Dika bekerja keras di kebun, sementara Rina menjaga anak perempuan mereka dan Sari merawat anak laki-laki mereka. Kehidupan sehari-hari mereka penuh tawa dan kasih sayang. Setiap hari terasa seperti petualangan baru, dan mereka merasa lebih dekat satu sama lain. Namun, kehidupan tidak selalu mulus. Suatu ketika, cuaca buruk melanda, dan hasil panen mereka hancur. Dika merasa putus asa melihat kebunnya rusak. "Bagaimana kita bisa bertahan?" tanyanya dengan wajah cemas. Namun, Rina dan Sari tetap optimis. "Kita bisa melewati ini bersama," kata Rina, berusaha menyalakan semangat suaminya. Rina dan Sari pun mulai menjual kerajinan tangan yang mereka buat. Mereka bekerja keras untuk menghasilkan barang-barang yang indah dan unik. Dika juga mencari pekerjaan sampingan sebagai buruh tani di desa sekitar. Dengan usaha keras, mereka mulai mendapatkan penghasilan, dan kehidupan mereka perlahan membaik. Masyarakat desa mulai melihat ketulusan Dika dan keluarganya. Mereka datang untuk membantu, memberikan dukungan moral dan materi. Dika dan keluarganya merasa sangat bersyukur. "Kami tidak sendirian," ucap Dika dengan terharu. Kehangatan masyarakat membuat mereka merasa diterima dan dihargai. Setelah melewati masa sulit, Dika dan keluarganya merayakan keberhasilan kecil dengan mengadakan pesta sederhana di rumah. Mereka mengundang tetangga dan teman-teman baru. "Kita adalah satu keluarga besar di sini," seru kepala desa, dan semua orang bersorak setelah merayakan keberhasilan kecil mereka dengan pesta sederhana. Kehidupan Dika, Rina, dan Sari tampak semakin cerah. Namun, di balik senyum dan tawa, ada ketidakpastian yang mengintai. Dengan 2 bayi yang baru lahir, tanggung jawab mereka semakin besar. Dika, yang sudah bekerja keras di ladang, merasa beban di pundaknya semakin berat. Dia ingin memberi yang terbaik untuk keluarganya, tetapi terkadang terasa mustahil. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan, Dika duduk sendirian di beranda rumah sambil menatap bintang-bintang. Rina dan Sari sedang tidur bersama anak-anak mereka di dalam rumah. Dia merindukan rumah dan kehidupan yang dulu, meskipun dia tahu keputusan untuk pergi adalah yang terbaik. Dika merasa terasing,
meskipun dikelilingi cinta. Di dalam hati, dia bertanya-tanya, apakah mereka akan bisa bertahan menghadapi semua ini? Rina, yang bangun dari tidurnya dan melihat Dika termenung, menghampirinya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut, sambil duduk di sampingnya. Dika menghela napas. "Aku hanya merasa tertekan. Kita harus memberi mereka segalanya, Rina. Tapi terkadang aku merasa tidak cukup baik." Rina meraih tangan Dika dan menggenggamnya erat. "Dika, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kami tidak butuh kemewahan. Kami hanya butuh kamu, cinta, dan usaha kita bersama. Kita akan selalu menemukan jalan," katanya sambil menatap mata Dika dengan penuh keyakinan. Dika tersenyum tipis, tetapi rasa tidak cukup itu masih membekas di hatinya. Beberapa bulan kemudian, saat mereka berusaha untuk bangkit, badai besar melanda desa mereka. Hujan deras dan angin kencang merusak kebun mereka, menghancurkan semua hasil panen yang telah mereka rawat dengan penuh cinta. Saat Dika melihat ladang mereka yang hancur, hatinya hancur bersamaan. "Semua kerja keras kita, semua harapan, hancur dalam sekejap," gumamnya putus asa. Rina dan Sari berusaha menenangkan Dika. "Kita bisa memulai lagi. Kita bisa mencoba menanam yang baru," Sari berkata, meskipun nada suaranya tampak ragu. Dika mengangguk, tetapi ia tahu, dengan tidak ada hasil panen, mereka akan kesulitan bertahan hidup. Ketegangan mulai terasa, dan ketakutan akan masa depan menghantui mereka. Dalam kondisi sulit itu, Dika mendapatkan tawaran pekerjaan dari seorang petani di desa tetangga. Namun, pekerjaan itu harus dilakukan jauh dari rumah, dan itu berarti ia harus meninggalkan Rina dan Sari, serta anak-anak mereka, dalam waktu yang tidak pasti. "Aku harus pergi, Rina. Ini satu-satunya cara kita bisa bertahan," ujarnya dengan suara berat. Rina menahan air mata, "Tapi, Dika, bagaimana jika ada yang terjadi padamu?" "Aku akan baik-baik saja. Aku harus melakukannya untuk kita semua," jawab Dika tegas. Dengan hati yang berat, Rina dan Sari merelakan Dika pergi. Sambil berpamitan, mereka berdua saling berpelukan, merasakan beratnya perpisahan. Dika bekerja keras di ladang orang lain, setiap hari merindukan keluarga kecilnya. Dalam satu kesempatan, saat ia beristirahat, ia menerima surat dari Rina. Surat itu menggambarkan kehidupan sehari-hari mereka, bagaimana Sari berusaha membuat kerajinan tangan untuk dijual, dan betapa anak-anak mereka tumbuh sehat dan ceria. Namun, di bagian akhir surat, Rina menulis, "Dika, kami merindukanmu. Kami tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan tanpa kamu di sini. Tolong kembalilah." Setiap kali Dika membaca surat itu, hatinya terasa sakit. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali secepat mungkin. Setelah beberapa bulan bekerja keras, akhirnya Dika mengumpulkan cukup uang untuk pulang. Dengan semangat baru, ia kembali ke desa mereka. Namun, saat Dika tiba, suasana hatinya hancur. Rumah mereka sudah sepi, dan Rina serta Sari tidak ada di mana-mana. Dika mencari ke sana kemari, bertanya kepada tetangga, tetapi tidak ada yang tahu. Rasa cemasnya semakin mendalam, sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang wanita tua yang memberitahunya. "Mereka sudah pergi, Nak. Rina dan Sari membawa anak-anak ke kota besar. Mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik." Hati Dika teriris mendengar berita itu. "Kenapa mereka tidak memberitahuku?" pikirnya. Keputusannya untuk meninggalkan rumah demi bekerja telah memisahkan mereka. Sekarang, ia merasa kehilangan. Tanpa berpikir panjang, Dika memutuskan untuk mengikuti jejak mereka dan pergi ke kota besar. Di kota, Dika berjuang keras untuk menemukan Rina dan Sari. Ia menghadapi berbagai tantangan, pekerjaan yang tidak menentu, biaya hidup yang tinggi, dan rasa kesepian yang menggerogoti. Namun, harapannya untuk menemukan kembali keluarganya membuatnya terus bergerak. Setiap malam, ia mencatat semua informasi yang didapat tentang Rina dan Sari. Setelah berbulan-bulan mencari, Dika akhirnya mendengar kabar bahwa Rina dan Sari bekerja di sebuah pabrik kerajinan. Ia bergegas ke sana, dan jantungnya berdegup kencang. Saat ia memasuki pabrik, ia melihat Rina sedang bekerja, wajahnya tampak lelah tetapi penuh semangat. Dika merasa seperti ingin berlari dan memeluknya, tetapi ia menahan diri,
takut akan reaksi Rina. Rina menyadari kehadiran Dika dan tertegun, lalu melangkah mendekat. "Dika," teriaknya, suaranya penuh kelegaan. Dika meraih Rina dalam pelukan hangat yang sangat dirindukannya. "Aku mencarimu. Aku sangat merindukanmu," bisik Dika dengan suara penuh haru. Ketika Sari melihat Dika, ia berlari ke arah mereka dan bergabung dalam pelukan. "Kami merasa sangat kehilangan. Kami tidak tahu apakah kamu baik-baik saja," kata Sari dengan air mata di sudut matanya. "Maafkan aku karena pergi tanpa memberitahu," Dika berkata, menyesali setiap momen yang hilang bersama. Mereka membangun kembali hidup mereka di kota. Meskipun tantangan dihadapi setiap hari, mereka tidak lagi sendirian. Mereka bekerja bersama, saling mendukung dan berbagi impian yang sama. Dika, Rina, dan Sari belajar untuk beradaptasi, berjuang keras untuk membuat kerajinan tangan yang dijual di pasar. Mereka juga membangun jaringan dengan masyarakat setempat yang sangat ramah dan membantu. Mereka menemukan cara untuk membuat bisnis kecil dari kerajinan tangan mereka, dan seiring waktu, usaha mereka mulai membuahkan hasil. Mereka mengembangkan produk-produk baru, dan orang-orang mulai mengenal mereka. Dika merasakan betapa berartinya kehadiran Rina dan Sari dalam hidupnya. Mereka tidak hanya pasangan hidup, tetapi juga sahabat sejati yang siap menghadapi semua rintangan bersama. Namun, kehidupan di kota tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, Dika mendapat kabar bahwa ada masalah dengan izin usaha mereka. Mereka harus menghadapi pengusaha besar yang ingin menguasai area tempat mereka bekerja. Dika merasa tertekan, tetapi Rina dan Sari menegaskan bahwa mereka tidak boleh menyerah. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang," kata Rina dengan semangat. Dika mengangguk, terinspirasi oleh ketahanan wanita-wanita yang dicintainya. Mereka mulai merencanakan strategi untuk melawan pengusaha besar itu. Dengan dukungan masyarakat dan teman-teman baru yang mereka temui, Dika, Rina, dan Sari mengorganisir pertemuan, mempresentasikan hasil kerja keras mereka, dan menunjukkan dampak positif yang mereka bawa ke komunitas. Perlahan, dukungan mengalir kepada mereka. Di tengah perjuangan itu, Dika teringat akan perjuangan awal mereka di desa kecil. "Kita sudah melewati banyak hal bersama. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi ini sebagai keluarga," kata Dika, dengan semangat baru. Rina dan Sari tersenyum bangga, merasa beruntung memiliki Dika sebagai suami. Dalam pertempuran terakhir untuk mempertahankan usaha mereka, mereka mengadakan pameran produk di kota, di mana mereka memamerkan kerajinan tangan dan cerita di baliknya. Masyarakat datang berbondong-bondong, dan banyak yang tergerak untuk membeli. Pengusaha besar itu melihat dukungan yang luar biasa dari masyarakat dan akhirnya mundur. Keberhasilan mereka mengalahkan tantangan itu semakin mendekatkan Dika, Rina, dan Sari. Mereka sadar bahwa kekuatan cinta dan persahabatan dapat mengatasi segala rintangan. Dengan usaha dan ketulusan, mereka berhasil membangun kembali hidup mereka, penuh dengan kebahagiaan dan harapan untuk masa depan. Malam itu, setelah semua rangkaian kegiatan selesai, Dika, Rina, dan Sari duduk bersama di luar rumah. Di bawah sinar bulan, mereka berbagi tawa dan kisah tentang perjalanan mereka. "Kami telah melewati banyak hal, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada kita bertiga," kata Sari. "Tidak peduli seberapa sulitnya jalan yang kita tempuh, selama kita bersama, kita bisa mengatasi apapun," tambah Rina. Dika tersenyum, menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada cinta dan kebersamaan mereka. Sebuah perjalanan yang penuh liku, perjuangan, dan harapan telah mengubah mereka menjadi keluarga yang kuat. Dengan tangan saling menggenggam, mereka memandang ke depan, siap untuk menghadapi apapun yang datang, bersatu dalam cinta yang tulus dan tak tergoyahkan. Kisah ini menekankan betapa kuatnya cinta dan persahabatan dalam menghadapi tantangan hidup, serta pentingnya saling mendukung satu sama lain. Diharapkan, cerita ini dapat menyentuh hati pembaca dan membuat mereka merasakan kedalaman emosi yang dialami oleh Dika, Rina, dan Sari. Setelah melewati berbagai ujian hidup, Dika, Rina, dan Sari akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen dan saling mendukung di setiap langkah perjalanan. Dengan tekad dan kerja keras, mereka berhasil membangun kehidupan yang tidak hanya baik untuk diri mereka sendiri,
tetapi juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar mereka. Keluarga ini mengajarkan kita bahwa, meskipun hidup penuh rintangan, kita dapat mengatasi segalanya jika kita bersatu dan saling mencintai. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita tentang cinta dan perjuangan, tetapi juga pengingat bahwa setiap orang memiliki jalan yang berbeda dan tantangan yang harus dihadapi. Semoga kisah Dika, Rina, dan Sari menginspirasi kita untuk terus berjuang, meskipun dalam keadaan sulit, dan untuk menghargai orang-orang yang kita cintai. Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin mendukung perjalanan Dika, Rina, dan Sari serta berbagai kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan follow channel RJ Story ID. Setiap dukunganmu sangat berarti bagi kami dalam menciptakan lebih banyak cerita yang menginspirasi dan menghibur. Mari bersama-sama menjelajahi dunia cerita dan menemukan lebih banyak kebijaksanaan dalam setiap kisah yang kami hadirkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas kami.